Jadi parameter yang terukur adalah Mbak kasir itu ada, terus Mas yang masak itu beda, yang nganter juga beda. Nah itu tempat nongkrongnya lebih elegan sedikit. Nah itu biasanya banyak tuh di Seturan, di Selokan itu banyak. Saya lupa namanya. Seturan. Oke, langsung tak buka ya. Nah, ini teman-teman selamat datang. Ini kebetulan teman-teman GTO ini yang join 3 orang aja. Boleh, tapi teman-teman jangan khawatir, walaupun kita cuma bertiga, tapi ada Raja Congpek di sini. Itu Congpek itu bukan EYD, Pak. Nah, lanjut ya. Jadi ini tadi awalnya itu karena cuma 3 orang, daripada tidak dimulai diskusi, kita mulai diskusi. Cuma masalahnya bingung mau diskusi apa. Nah, kita lebih enak ini masing-masing menuangkan ide kira-kira kita membahas konten apa. Nah, nanti mana yang kita pilih di antara 3 ide ini. Kita mulai dari ujung benua paling jauh ya. Robi. Dari benua Amerika, Mas Robertus. Oh ya, yang kita diskusikan tadi sebenarnya tentang tempat nongkrong yang asik pada zamannya. Bisa juga kita bikin tempat yang nongkrong pada asik, yang paling asik pada zamannya. Kriterianya apa sih kriteria tempat nongkrong yang asik kalau zaman kita kuliah dulu? Terus beda nggak sih kalau sama zaman sekarang? Zaman kita dulu kan belum wifi gitu kan, belum begitu banyak kan. Sekarang kan kayak wifi itu udah jadi standar tempat nongkrong. Kalau dulu zaman kita mungkin colokan ya. Colokan aja udah seneng ya, udah ada colokan itu udah seneng. Itu sih idenya. Terus bisa juga tempat nongkrong favorit, misalnya kayak Mas Ade di Jepang kayak apa. Terus kayak saya di sini kayak apa. Terus kayak Mas Eka di Kalimantan kayak apa tempat nongkrongnya yang asik. Di remote area ya. Yang paling ngehit misalnya kan kafe dangdutan gitu. Kalau kayak saya dulu di Kalimantan kan itu yang ngehit itu KM23 di Bontang itu termasuk yang banyak ceritanya lah kayak gitu. Kafe Pangku pernah dengar namanya Kafe Pangku, Mas Ruby? Di mana itu? Kafe Pangku. Kafe Pangku lah, nanti bisa kita sedikit bahas. Ini ada clue lah ya. Kafe sama Pangku ada hubungannya itu. Lanjut. Nah itu sih. Mungkin teman-teman di rumah kalau ada yang punya ide bisa komen di bawah. Asik. Luar biasa. Ruby luar biasa. Itu sih. Kalau Mas Adi gimana? Ada ide? Kalau tak tarik kesimpulan ada dua pokok pembahasan. Tapi sebetulnya sama secara konteks itu tempat nongkrong. Nah yang pertama itu tempat nongkrong yang asik pada zamannya, itu berarti zaman kita ya. Betul nggak Mas Ruby? Iya, zaman kita dulu kuliah sama zaman kita sekarang itu kan agak mungkin mirip tapi agak beda kan? Oke, clear. Sama yang kedua itu tempat nongkrong yang asik sekarang di tempat kita masing-masing ya. Iya. Ada dua subtema. Nah lanjut, kita ambil dari Mas Ade habis itu. Mas Ade, ada ide apa ini? Kalau ngomongin tempat nongkrong ya, tema tempat nongkrong di tempat nongkrong dulu sama tempat nongkrong sekarang. Ya mungkin bisa lah kita ke situ aja, nanti kemudian kita tambahkan di tempat nongkrong ini spesifiknya apa, maksudnya kenapa kok dulu harus ke tempat
ke tempat ini, tadi Robi udah bilang ada colokan atau ada apa, mungkin lebih dari itu, karena sebenarnya waktu kita dulu juga sudah banyak tempat nongkrong yang sudah menyediakan colokan, dan mungkin beberapa sudah menyediakan wifi. Tapi kalau keinginan untuk datang ke suatu tempat itu pasti ada kayak kesan pertama atau punya kesan yang tidak bisa hilang di tempat itu sehingga ingin datang dan datang lagi. Kalau yang sekarang ya pasti akan seperti itu juga. Saat kita di tempat yang baru, mau mencoba hal yang baru, ke tempat nongkrong yang baru, pasti awalnya juga kalau sendiri mungkin ya nothing tulus ya, atau malah males. Tapi kalau misalnya ada teman-teman, pasti nanti akan jadi punya kenangan baru di tempat yang baru. Kayaknya lebih spesifik aja deh, kita bahas tempat nongkrong aja. Oke, berarti yang dari Mas Ade ini tangkap sementara belum ada ide yang benar-benar berbeda ya dari Mas Ruby ya. Cuma memang coba kita detailkan. Jadi gambarannya itu tidak melihat hanya dari kelengkapan fisik. Kalau tadi Mas Ruby mungkin lihatnya wah fisiknya harus seperti apa, main fisik. seksi itu seperti apa itu. Tapi kalau tak lihat Mas Ade ini dia lebih lihat dari sisi yang lain. Berarti datang ke situ itu selain karena bisa nyolok, bisa ngapain lagi gitu kan. Luar biasa. Ya, kesimpulannya kelas dewa ini kayaknya Mas Eka. Kadang-kadang ada insight yang memang kita cari gitu di luar. Oke. Itu ada selain faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kriteria tempat nongkrong yang asik itu tadi, ada faktor psikologi juga ternyata Mas Eka. Nah iya, makanya kalau tadi Mas Rupiah hanya lihat bentuknya, ternyata ini idenya sama, cuma dia lihat pribadi tempat nongkrong ini seperti apa gitu. Kayaknya kalau di polling pun saya ngeluarin ide tetap kalah ini, karena 2 orang. Tapi jangan salah loh, kalau Mas Eka keluar ide, biasanya bobotnya melebihi kita berdua. Kami berdua, saya dan Robi berdua. Yang ngomong di kaca aja udah 5 jam bisa dia. Idenya gitu kan. Jadi dia ngomong gitu, bayangannya itu nimpalin. Ini kayak pokok bahasanya tadi karena udah dipancing sama teman-teman 2 ini ya, udah cukup spesifik. Tak pikir sih kita ngambil tetap diskusi atau sharing masalah tempat nongkrong yang asik. Nah ini nanti kita bagi di beberapa sesi nih. Yang pertama, balik lagi, karena kita kaum Adam, melihat itu first impression itu dari fisik dulu. Nah, nanti kita bahas fisik dulu. Dan kayaknya mungkin setuju juga kalau kita bahasnya adalah komparasi dari zaman dulu kita kuliah dengan saat ini ya, melihat dari pribadi kita. Kalau anak-anak muda kayaknya kita harus undang dulu tamu dari yang seumur gitu kan. Wah, ini sudah legitimasi kita nggak muda ini. Gimana? Enggak usah susah nanti. Ngambil pasangan dari teman-teman kita yang masih pacaran, mungkin masih muda bisa dibilang. Ini dong, ini. Ya, yang ada di samping saya. Nah itu ya, nanti baru yang kedua, setelah kita lihat fisik, bedanya apa dulu dan sekarang, kemudian fasilitas, baru nanti kita lihat apa sih yang dulu kita cari sama apa yang sekarang kita cari. Gimana? Setuju nggak teman-teman ini? Setuju. Kalau tema sudah kita pilih, nanti tinggal beberapa subtemanya kita bahas masalah syarat fisik ya, atau infrastruktur apa yang biasanya kita cari zaman dulu sama yang sekarang. Kemudian nanti baru yang insight-nya. Insight-nya itu apa yang bikin teman-teman betah dan kembali ke situ. Langsung aja kita masuk dulu, waktu zaman, kayak dulu banget, jadi kayak lama banget ya. Waktu itu, kala itu kalau kita nih nongkrong nih, ini kebetulan sebagian besar anak teknik ya, tapi nggak masalah. Nanti biar yang komen di bawah ini nanti anak-anak teknik juga nggak apa-apa. Apa sih yang dicari ketika milih tempat nongkrong? Nongkrong itu paling sering di mana dan yang dicari fasilitas fisiknya apa? Yuk langsung dari Mas Ruby aja. Kalau Prof Ruby tergantung ya. Kalau kita cuma mau makan sama temen, niatnya karena lapar, biasa yang paling simpel ya angkringan sama burjo. Tapi kalau ada
acara-acara khusus tertentu, misalnya pertandingan duta, iya kan? Ada itu. Kita carinya yang kafe yang agak kekinian, angkringan tapi yang agak kekinian. Paling nggak dia punya colokan itu tadi. Karena waktu dulu kan pertandingannya itu masih lokal land kan, lokal. Iya. Benar. Pertama itu. Terus kalau sama PDKT, nah itu kalau PDKT itu harus tanya Mas Eka sama Mas Ade ini yang berpengalaman. Kalau buat impress seseorang itu gimana ya? Ya kayak kafe itu paling ya, yang agak proper dikit lah, kayak yang ada kasirnya lah paling nggak. Yang kasir sama pelayannya terpisah lah. Itu sih. Saya tahu ini mau ngomongin yang mana. Tempat Mana nongkrongnya. Kafe sama yang masak terpisah. Ada loh tempat nongkrong yang tempat nongkrong yang kasir sama kokinya sama waitersnya itu cuma satu. Iya, Jadi banyak dong. Makanya kan di Jogja banyak kan, multitasking banget itu ibu-ibu. Iya. Jadi kasirnya dicariin nggak ada. Tukang masak, waiters sama kasir jadi satu. Kadang dia tukang parkir juga nggak ya? Enggak. Yang di Tukang parkirnya saya, Mas. Yang di Condong Catur tuh kayaknya enggak deh. Nah, ini kalau tak lihat Mas Robi, berarti faktor utama ini kalau bicara nongkrong colokan ya. Salah satu infrastruktur ya, kita bicara infrastruktur. Nah, tadi memang benar. Kalau makan ya di burjo atau angkringan. Memang kalau di angkringan atau burjo kita nongkrong bisa dilempar piring, mak kelamaan. Ngantri di situ kan orang. Di situ kalau mau Nggak, paling dibatin, Mas. Gimana? Dibatin kalau Daten itu bahasa universalnya apa ya? Diomongin. Oh iya. Kemudian yang nongkrong beneran itu kayak main game sama teman, kemudian ngobrol panjang. Nah, syarat utamanya ada colokan ya. Dan yang terakhir, kalau ke kafe atau tempat-tempat yang proper, malah justru kalau sedang kita bawa colokan gitu ya. Oke. Astaga, mantap sekali. Memang beda kualitasnya. Cara bicara, cara berpikir beda. Ada efeknya kayak gitu nggak sih? Ya nanti biar dikasih sama glitter-glitternya satu gitu. Luar biasa. Lanjut Mas Ade. Dulu kalau nongkrong paling apa yang dicari lah? Cara pikirnya ya hampir sama sih sama Mas Rupi. Yang pasti pertama itu tahu kita mau ngapain nih, nongkrong apa, maksudnya nongkrong untuk apa. Jadi karena biasanya kalau saya nongkrong itu akan dibagi jadi 3, ya hampir mirip sih. Kalau yang pertama lebih ke nongkrong, misalnya saya sama Mas Robi atau mungkin sama Mas Felix. Nah biasanya kami itu datang ke markasnya Mas Felix yang ada di Condong Catur itu. Nah kalau kami nongkrong di markasnya Mas Felix, itu di sana sudah pasti ada colokan, sudah pasti ada wifi. Cuman kalau mau nyari kasirnya itu susah. Kadang kasirnya itu ada di dapur, kadang juga baru kemana, soalnya satu itu tadi. Jadi dia multi talent ya. Tapi hebatnya lagi tempat tongkrongannya ini itu sudah jadi rumah keduanya Mas Felix deh. Kalau dia nggak ada di rumah atau nggak ada di kampus, dia pasti di Condong Catur. Ada di situ. Iya. Apa itu namanya ya? Lupa saya. UGD. Tenang. Nanti buat netizen yang penasaran sama tempatnya, saya masih hafal, nanti saya Sherlock. Cuma sudah tutup. Itu karena kelamaan Felix di sana bangkrut ya. Benar. Iya. Benar. Nah, terus yang kedua itu kelamaan Felix di sana itu dia bangkrutnya apa? Beli pewangi ruangan, bro. Habis dia modalnya buat beli.
Nah, terus yang kedua, nongkrong yang kedua itu lebih ke ya kita nongkrong terus bawa colokan. Nah, nongkrong kita cari tempat nongkrongan yang ada colokannya, tapi kita nongkrongnya juga bawa colokan, seperti tadi Mas Eka bilang. Jadi kalau di situ tempat nongkrongnya nggak boleh yang apa namanya kayak yang disebut tadi di Condong Catur itu, tapi at least agak lebih bersih lah. Jadi parameter yang terukur adalah Mbak kasir itu ada, terus Mas yang masak itu beda, yang nganter juga beda. Nah itu tempat nongkrongnya lebih elegan sedikit. Nah itu biasanya banyak tuh di Seturan, di Selokan itu banyak. Saya lupa namanya. Di Seturan itu, aduh, biasanya juga tempat non-bar itu, nonton bareng. Terus kalau di Condong di Pogong itu juga ada. Terus selain itu di mana? Dekat STB Alia itu juga ada. Momento dulu namanya, nggak tahu sekarang masih hidup apa enggak itu, Momento. Nah itu tempat nongkrong yang masuk kriteria itu. Nah tempat nongkrong berikutnya ini udah nggak mikirin nongkrong buat ngerjain tugas atau sambil bawa laptop atau apa ya, ini tempat nongkrong yang lebih ke ngobrol dan kita bisa nikmatin tempatnya. Nah ini tempat nongkrong ini kalau saya masih ada sih di daerah-daerah yang tadi disebut, cuman dia tidak banyak punya tidak banyak punya colokan. Jadi ya dari 3 tipe ini dan tadi sudah dibahas Mas Robi, menurut saya yang paling utama kita akan munculkan ada parameter colokan tadi. Ya, tapi ya tapi colokan tadi disebut lagi sama Mas Eka bahwa colokan itu dibagi 2. Kita butuh tempat colokan atau kita juga nongkrongnya bawa colokan. Terus ada satu lagi, Bro. Tapi masih jangan salah sangka loh. Jangan salah sangka Mas Ade. Maksudnya kita nongkrong bawa colokan itu biasanya di situ colokannya 1, gitu kita bawa trouble gitu loh. Iya, betul. Banyak kayak gitu. Ya, sering. Iya, Bro. Terutama tahun 2005-2006 itu kalau lu nggak punya colokan kan banyak tongkrongan yang buat lu nyari colokan kan. Ingat nggak tahun 2005-2006 UU pariwisata di Jogja? Apa? Ada undang-undang pariwisata kayaknya di Jogja waktu itu. Jadi 2005-2006 itu banyak banget tempat minum. Ingat nggak? Nggak inget, Bos. Karena saya ngekos ya waktu itu ya, jadi banyak yang ngajakin ke situ ya. Kalau ingat tahun 2005-2006 itu, di Jogja itu banyak banget tempat minum kayak Liquid, Arena, terus di Seturan itu namanya apa ya? Tijes, or Seturan itu apa ya? Kok lupa ya? Banyak banget pokoknya. Dan itu udah kayak lupa. Kayak nggak terkendali waktu itu. Terus sekitar 2007-2008 itu mulai tutup satu-satu. Nggak tahu karena pajaknya dinaikin atau apa. Tempat-tempat kayak gitu mulai tutup satu-satu. Nah itu jadi di sini kan undang-undang atau peraturan itu juga mempengaruhi kebiasaan orang nongkrong. Iya juga ya. Selain faktor ekonomi kayak anak-anak kuliah nggak punya duit cari tempat nongkrong yang murah, terus atau faktor psikologi kayak ada kenangan tersendiri sama seorang atau sama temen. Kan ternyata kebijakan dari penguasa daerah itu mempengaruhi kebiasaan orang nongkrong. Di waktu dulu banyak, Bro. Dan itu nggak ya ada beberapa yang sepi, tapi nggak sedikit juga yang rame. Tempat-tempat nongkrong yang kayak gitu, yang jual-jual minuman beralkohol. Tadi kalau ini ya, kalau kita bicara maaf. Tadi kalau kita bicara zaman itu. Nah,
rata-rata tetap kebutuhannya colokan. Nah, ya sebenarnya aku mau lompat ke zaman sekarang, tapi tak tengahi dulu deh. Dulu teman-teman itu banyak nongkrong, kegiatan apa sih sebetulnya waktu nongkrong itu? Apa yang tahu? Siapa tahu kebanyakan negatifnya daripada positifnya ya kan. Nah, rata-rata teman-teman nongkrong itu aktivitasnya apa? Kalau zaman-zaman kuliah 2005 sampai 2010-an itu. Apa Mas Robi? Kita dulu kan ya, saya pikir ya sama ya kayak sekarang ya. Biasa makan ngobrol, terus main game, makan ngobrol main game. Apa lagi? Paling itu sih. Garap tugas. Yang ngerjain tugas itu jarang Bu, saya. Ngerjain tugas Mas. Aduh. Apa lagi ya? Paling itu sih. Tadi Sama. Ya karena saya rumahnya di Jogja ya, jadi masalah makan nggak terlalu banyak di luar. Maksudnya bukan nongkrong terus makan di luar. Walaupun memang mungkin bisa dibilang 50% makan di luar daripada di rumah. Tapi yang saya paling ingat ya kalau nongkrong keluar itu dan bawa laptop itu konsepnya adalah ngerjain tugas. Tapi sangat berbeda memang, Bapak Profesor. Mantap Bapak. tapi masalahnya saya garap tugas itu banyak ininya ya, banyak kedoknya. Kedok itu bahasa Indonesianya apa ya? Banyak udang di balik batu. Jadi saya ngerjain tugas tapi sebenarnya ngapain gitu ya, sering juga. Salah satunya mesin yang mau diprospek teman-teman mesin. Takut saya kan mainnya lintas jurusan, lintas fakultas. Bahkan saya lintas universitas. Tapi ngomongin tempat nongkrong dan yang di prospek itu kita sudah punya kayak mercusuar deh kalau di GTO itu ya. Kalau kalau masalah kayak paper gitu di peer review gitu udah ada peer review-nya. Kalau di GTO itu kalau udah dibilang oh ini udah oke, nanti yang lain terus deketin gitu ya. Minor revision gitu ya? Oh, minor revision ya. Gak ada major revision-nya. Apa Anda justru merasa itu yang menyatukan kita? Itu menggelikan buat saya. Ada yang pernah jadi autor sama co-autor ya kayaknya. Iya, corresponding author saya tuh Pak Eka itu. Corresponding author saya Pak Eka. Kita lanjut ini. Kita mau melebar ini. Ini yang terakhir. Apa yang dicari gitu? Maksudnya di luar, tadi kita udah diskusi di depan, di luar hal yang fisik. Apa yang dicari? Sorry. Saya tadi mau jawab dulu deh. Nanti kelihatan nggak adil. Kalau yang dicari, yang dilakukan waktu nongkrong, kalau saya pribadi, itu sama sebetulnya memang ya. Tapi makan itu jarang, karena relatif di tempat nongkrong itu makan agak mahal, kecuali tadi yang UGD, di situ modal Indomie sudah bisa nongkrong gitu kan, tapi kalau makan jarang, yang jelas itu adalah biasanya main game yang paling sering. Kalau kita bicara durasi, kalau saya pribadi main game. Dan salah satu tempatnya memang UGD, karena dia modal beli es teh dan Indomie itu kita bisa 24 jam, ya seperti di UGD lah. Nah lanjut. Insight-nya apa nih? Misalnya apa bikin teman-teman betah di suatu tempat nongkrong di luar fasilitas fisiknya. Ambience-nya mungkin seperti apa yang teman-teman cari gitu. Ambience-nya seperti apa? Atau mungkin Mas Ruby itu lebih senang yang remang-remang, Mas Adi senang yang hingar-bingar, atau seperti apa? Monggo share. Karena waktu itu saya anak kos, jadi biasanya makan cari yang murah. Tapi memang biasa nggak bisa lama kalau kayak gitu, karena banyak antrinya. Terus ya ambiennya ya suasananya relax. Biasa saya nggak suka yang begitu ramai.
Oke. Terus itu pemilik warung, pemilik kafe atau waitress itu mempengaruhi menurut saya. Karena kalau orangnya itu bisa bisa apa ya? Kalau istilah bahasa Jawanya grapiak Ya. atau friendly lah. Kalau servernya itu friendly ya kita nyaman di situnya. Itu kalau sama teman-teman makanannya murah, tempatnya luas, parkirnya nggak susah. Itu sih. Terus ya, kalau nyela sebentar nih Mas Robi, biar sedikit lebih menarik. Jadi kalau didengar orang ini, orang jadi ingin tahu dan mencari tahu. Nah, bisa disampelkan nggak pada zaman Mas Robi itu misalkan berapa tempat yang barusan disebutkan murah, kemudian waitersnya menarik, ramah, itu contohnya di mana? Jadi nanti kalau ada teman-teman nanti denger, mungkin teman-teman akan coba, apakah tempat ini masih ada? Coba datengin mungkin kan. Nah, kira-kira apa? Dari beberapa sampel tadi, yang murah zaman itu dan waitersnya cantik itu di mana? Kemudian yang suasananya tenang itu di mana? Ada satu tempat yang waitersnya itu cakep banget. Itu namanya Pak Cumplung. Angkringan lah gitu. Itu Pak Cumplung itu top, ramah, ya kan, makanan murah, waitersnya cantik. Itu di Pogong. Nama aslinya Pak siapa ya? Tahu. Pogong mana itu Mas Adi ya? Pogong Dalangan. Dalangan ya? Pogong Dalangan itu teman-teman kalau itu masih buka wajib nyoba. Terus dia ada menu spesialnya. Oh iya, menu spesial itu menarik juga. Itu ada cabai diisi tahu. Amazing banget nggak? Cabai diisi tahu. Amazing, bos. Terus dibungkus pakai apa? Tepung. Jadi kalau teman-teman makan gorengan itu jadinya gorengan. Teman-teman makan itu terus sambil nyemil pakai cabai rawit itu inception banget itu. Makan cabai pakai cabai. Iya, makan cabai pakai cabai. Oke. Jadi kalau sekarang tahu cabai-cabian, kalau dulu itu cabai tahu-tahuan. Ya. Luar biasa. Cabai tahu-tahuan. Ya. Ada lagi kah, Mas Rupi, tambahan tempat yang ya pada waktu itu recommended selain itu tadi? Ada burjo. Dulu ada burjo yang terkenal banget, tapi saya lupa. Dia itu terkenal karena apa? Namanya Sangkuriang di daerah Deresan. Itu Indominya spesial atau gimana ya? Ya itu sih menu-menu spesial kayak gitu sih. Itu. Tempat nongkrong atau tempat makan ya jadinya? Tempat makan itu mah. Itu tempat makan semua itu. Tempat makan itu. Bapak ini sudah lulus S3 loh. Itu tempat Pak Cumplung itu emang tempat makan tapi sampingnya ada pos kamling, Mas. Jadi ya. Tempat nongkrong juga di geser sedikit. Pak Cumplung clear aja memang. Tapi Sangkuriang ini kayaknya agak nggak masuk ini tempat nongkrong, bisa dilempar piring gitu. Iya benar. Kelamaan di sana. Dilempar piring jadi batu lagi. Mas Ade, balik tak ingat ini pertanyaannya. Tempat apa insight-nya bagus di luar fisik ya. Kemudian sebutkan sampelnya yang mewakili ya di luar fisik ya. Tadi colokan dan apa ya, colokan lah tadi yang utama. Nah ini ada syarat lain nggak yang di luar fisik, dan sebutkan kalau memang ada sampel yang memorable di zamannya Mas Adi kuliah waktu itu. Lupa ya, 2005-2010 ya. Paling kemana ya? TikTok. Kalau masih Kak, sekarang masih Kak dulu aja. Iya, Kak dulu. Saya mikir dulu.
Kalau oke terus dibalik ya moderatornya boleh lah. Kalau dulu emang sejujur aja ya, namanya mahasiswa pasti nongkrong setelah infrastruktur tadi terpenuhi, kebutuhan dasarnya adalah colokan, kebutuhan dasarnya terpenuhi ya tersiernya itu murah, kemudian di situ kita bisa nongkrong lama, maksudnya mirip dengan tadi suasananya cukup tenang dan tidak terlalu ramai. Tidak terlalu ramai. Jadi kalau kita mau lama-lama di situ pun ya no isu gitu. Kita nggak ada rasa tidak enak. Nah, contohnya sebenarnya sudah disebutin tadi sama Mas Ade itu. Salah satunya adalah UGD. UGD itu ada di daerah Concat atau mana masuknya Mas Ade? Loncat itu. Nah, daerah Concat. Cuma memang terakhir datang ke sana itu UGD itu sudah nggak ada gitu. Bangunannya masih ada tapi udah kayaknya nggak tahu jualan apa gitu. Nah itu ya namanya mahasiswa, di situ carinya bebas parkir, beli es teh bisa nginep di situ 24 jam, bisa tidur, kemudian ada wifi lagi. Walaupun sinyalnya nggak kencang, karena kadang yang kita gunakan bukan sinyalnya, tapi kita gunakan sebagai router untuk main game. Nah itu sudah. Iya. Salah satunya itu. Di luar ada satu memang favorit itu namanya angkringan Pak Jumplung itu. Sebetulnya tempat nongkrongnya bukan Pak Jumplung, tapi adalah pos kampling Pogung Dalangan. Nah itu sudah tempat nongkrong itu. Sebelahnya kebetulan ada Pak Jumplung, tempat kita beli cabai tahu-tahuan. Iya benar. Kalau nggak salah dulu itu zaman 2005-2010 itu ada tempat di Seturan. Ya, biasa anak mesin 2005 itu futsal. Namanya apa, Bik? Telaga. Itu. Dekat telaga itu ada. Dekat Ini bagus ini. Dekat Itu telaga. ada karaoke-nya. Iya. Bener. Sebenarnya tadinya tuh saya tuh mikir inget mana, tapi yang tersirat tuh langsung ke telaga ini. Soalnya biasa nongkrong anak mesin 2005 main futsal itu di situ, harganya yang paling masuk. Cuman kalau kita pas gantian main, gitu yang lain pada duduk-duduk, hiburannya nonton yang bapak-bapak karaoke. Jelas itu. Karaoke-nya model karaoke Pantura. Iya. Itu masa-masa kelam telaga itu kayaknya. Kayaknya sekarang udah nggak kayak gitu deh. Telaga sekarang udah kayak nah, yang mau tak bahas itu sebenarnya tempat nongkrong yang sebelahnya telaga yang gede itu loh. Apa sih namanya? Jadi dia konsepnya mirip sama Pak Cumplung, tapi ini lebih gede. Jadi apa sih namanya? Ingat nggak ya di Seturan yang sekarang masih ada nggak ya? Nggak tahu. Saya kayaknya belum pernah ke situ, Mas. Oh, udah. Udah. Itu yang kopinya bikin deg-degan itu bukan? Enggak. Selatannya telaga. Iya, yang ada sawah-sawahnya. Ada sawah-sawahnya. Saung-saung gitu ya? Iya. Aduh, lupa saya namanya. Lupa aku namanya. Cuman selain itu tadi yang paling epic sebenarnya ini circa 2005-2010 ya. Waktu itu saya masih aktif, ya nggak terlalu aktif sih, tapi masih 1-2 kali gabung sama teman-teman Arsenal supporter Indonesia. Nah, kami punya base camp. Base campnya itu di daerah Turan juga, dari Telaga itu ke selatan. Dari Telaga itu ke selatan. Nah, lupa namanya apa. Cuman di situ tempat nongkrongnya itu ya 11-12 seperti yang dibahas tadi lah. Ada colokan, ada wifi, tempatnya enak. Tempatnya enak itu karena nggak banyak orang ke situ. Mungkin yang tahu hanya anak-anak Arsenal aja. Tapi nggak setiap hari rame. Jadi kita bisa dapat tempat yang enak. Terus di situ intinya jadi markasnya tiap nonton bareng tuh di situ. Cuman suatu ketika sama pengelola restorannya tuh bilang kalau mereka akan tutup. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Nah, aku lupa namanya. Ini epic banget. Akan tutup. Nah, habis itu kenapa tutup? Karena yang punya tanah itu nggak memperpanjang kontraknya. Ceritanya dulu gitu yang saya tahu ya. Nah, singkat cerita, setelah mereka tutup, ternyata mereka tuh
yang pemilik restoran ini nggak boleh meneruskan kontraknya karena sudah dijual kontraknya ke orang lain gitu loh. Nah, sama orang lain ini restorannya tuh dirubah jadi restoran yang wow gitu loh, yang udah bukan level kayak tempat tongkrongan ada colokan dan wifi itu. Wow. Dan di situ dengar-dengar apa namanya? Customer pertamanya itu waktu itu presiden. Waktu itu zamannya Pak SBY kan. Waktu itu katanya Pak SBY yang ke situ. Cuman epicnya setelah beberapa minggu atau beberapa bulan gitu ya. Ya mungkin memang karena kurang strategi atau apa, restorannya tutup. Jadi nggak tahu kenapa tutup. Tapi itu salah satu tempat tongkrongan yang enak tapi tutup. Kalau di Jogja kan soalnya banyak kan orang pilih yang lebih murah gitu ya. Iya. Segmennya ke sana. Kalau yang tadi terakhir ya menarik sekali tuh Mas Adi. Itu ada keinget nggak namanya apa atau pas posisinya di mana gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen lihat tapak tilasnya, bisa gitu. Coba saya cek dulu. Oke. Nanti dikeluarkan di episode berikutnya ya. Harus ingat ya. Nah, itu pernah ada kafe yang kita harus ke Jalan Kaliurang ya. Itu tempat makan sih sebenarnya. Itu namanya apa ya? Lupa saya. Itu terkenal banget itu. Banyak bos, di mana bos? Daerahnya itu samping sawah-sawah gitu loh deh. Sawah-sawah. Kilometer berapa nih? Lumayan tinggi kok. Lumayan jauh. Anyway. Lanjut. Itu kan termasuk kriteria tempat makan / nongkrong yang buat impress seseorang gitu kan tadi kan, yang buat yang kasir sama pelayannya beda. Nah, rasa-rasa. Oh, ini tadi yang ku maksud tuh Gubuk Cafe. Gubuk Cafe ya. Okay. Sampai sekarang kayaknya masih ada deh Gubuk. Bukan. Gubuk Cafe itu yang aku bilang selatannya Telaga itu. Tapi yang aku bilang tempat nongkrong itu namanya apa ya? Gubuk Cafe itu yang Arsenal tadi bukan? Bukan. Yang Arsenal itu Epic udah tutup. Sekarang jadi namanya? Bukan. Sekarang jadi apa ya? Coba lihat dulu. Terus kan saya pernah tuh nongkrong di Hard Chicken. Ingat ada Hard Chicken nggak? Jalan Magelang. Jadi itu all you can eat, nggak tahu masih buka apa nggak sekarang. Itu kan per orang waktu itu lumayan ya, 20 atau berapa ya? 40 untuk masuk. Jadi kan dia charge-nya per orang karena dia buffet kan modelnya. Kita coba nggak cuma makan di sana, kita coba nongkrong. Nah, kita nongkrong lumayan lama. Waktu itu kita bawa kartu. Karena dia akan buffet kan, kita tunggu makanan turun sambil main kartu. Setelah 2 jam itu kita diusir akhirnya. Nah, jadi itu syarat unlimited. Waktu yang unlimited itu jadi salah satu kriteria sih. Oh, masih ada, bos. Sorry, saya interrupt. Oh, ini nih masih ada nih. Coba share screen. Kafenya masih ada. Mana share screen ya? Share screen. Bawah deh. Share. Yang hijau itu, ya. Ini. Oh. Namanya, apa itu namanya? Nggak tahu, lupa. Oh. Nih. Apa nih ya? Nggak kelihatan nih. Mas Ade, kalau lihat Google Map gitu kangen rumah nggak, Mas? Iya, iyalah. Ya, daerah sinilah ya. Ini biasanya dulu tempat nongkrongnya di situ, sekarang jadi kayak gini. Tapi sebenarnya bentuknya nggak beda jauh loh sama dulu. Iya.
Tapi itu udah masa 2005. Nah, terus yang disebut Mas Robe tadi loh, ada Karangan Pantura. Tapi ini kita sebut merek loh di YouTube ini. Tapi tak pikir nggak masalah, biar nanti teman-teman yang penasaran. Di Jogja pingin nyoba karaoke Pantura, temennya yang ada di Jogja pingin nyoba karaoke Pantura, tapi males untuk ke misalnya Tegal atau ke Pantura. Itu bisa coba itu karaokean di situ. Itu yang namanya gubuk tadi ya, gubuk futsal ya. Kalau gubuk futsal, gubuk kafe, gubuk futsal ini yang paling ngehits dulu, rame banget tuh dia. Itu, ini yang sekarang lagi di depan ini kan? Iya, ini. Ini tuh kalau sekarang mungkin kayak apa itu yang di Jakal itu? Itu Easter apa? Yang Indomie rebus apa? Easter kok Easter? Apa sih? Apa sih namanya? Apa? Rumah makan sederhana. Jalan Kaliurang. Belakangnya. Oh iya. Itu apa itu sekarang? Mbak BT. Itu burjo Mbak BT atau? Bukan burjo, Bos. Sekarang ada namanya ngehits. Ini nggak bisa ke sana sih. Coba kita sekalian ya. Wih. Gila, coy. Nih, sekarang udah ada kayak gini, coy. Ini dulu apa coba? Nggak tahu nih. Oh, sekarang Holy Smoke. Oke, kita... Oh, macet banget ya? Jam berapa sih nih? Mas Eka di Jogja udah malam ya, Mas Eka ya? Ini loh, abnormal, Bos. Yang aku maksud abnormal. Nah, kalau sekarang, itu orang-orang pada kesini kan, anak-anak muda. Nih, nongkrongnya di sini kan, abnormal, coffee roasters, apa-apa yang di roaster. Di sini juga ada, isinya ada Indomie. Nah, dulu zaman 2005-2010 itu ya, patokannya itu ke gubuk kafe. Ya, untuk orang-orang tertentu sih, mungkin kalau levelnya lebih tinggi, bukan ke gubuk kafe. Kalau saya dulu kalau mau ngopi sebenarnya ke Mas itu sih, Mas Pepeng. Oh iya, ke klinik kopi. Kita klinik kopi. Waktu dulu klinik kopi nggak di Jakal loh, di belakang Togamas. Iya, tempat baru, nggak ke sana gua. Di belakang Togamas tuh dulu awal-awal kita ke tempatnya Mas Pepeng. Udah sekarang Jalan Kaliurang kan? Kalau iya, dekat rumah juga. Gua stop ya. Mas Pepeng itu kan bikin hidroponik kan di situ. Oh, bener. Lagi dia kayaknya waktu hidroponik belum ramai sekarang ya udah bikin yang udah duluan dia. Pralon itu. Mas Ade. Oke, gimana? Aku bisa share screen kah? Oke, bisa. Silakan. Karena tadi belum ini. Aku mau nunjukin aja. Nah, ini aku juga mau nunjukin ke teman-teman mana sih yang tak maksud UGD, dan tadi beberapa kali sempat dibahas yang namanya UGD itu di mana. Nah, coba tak share screen kan ya, nanti bisa dilihat. Yang belum tahu, jadi di Jogja itu ada banyak nama UGD, unit gawat dagadu itu juga UGD. Oh iya, benar. Jangan salah kaprah ya. Oke, tak mulai share screen. Nah, kita coba share lokasi dari tadi tempat yang sempat dibahas sama Mas Ade, sempat keluar juga dibahas, Mas Ade, Mas Robe, termasuk saya juga, termasuk yang memorable ini. Namanya UGD. Sebetulnya tadi sempat dibahas juga sama Mas Robe, ada UGD, ada macam-macam, ada unit gawat dagadu di Jogja itu cukup banyak. Iya, benar. Tapi kalau UGD ini tempat nongkrong, nggak tahu kenapa namanya UGD, mungkin karena dia buka 24 jam. Ya. Buka 24 jam dan parkirnya gratis. Oh iya, benar. Kalau kita ke UGD rumah sakit kan nggak mungkin juga parkirnya bayar, orang buru-buru kan. Nah, ini coba kita agak zoom out dulu. Ini posisinya itu di sebelah utara kampus UPN. Di sebelah utaranya tadi masuk ke Condong Catur ya. Ini kampus UPN. Coba ini kampus UPN ya. Dan nanti ada perempatan UPN ke utara. Belok kiri. Nah, ini saya coba taruh di sini ya untuk view-nya. Tab. Nah, ini Mas Ade ya. Masih ingat tempat ini? Kayaknya betul ini ya. Iya, betul.
sudah berubah. Oh, Bukan lagi jadi geprek Dan susu. Wah, Iya. Oh, padahal Maksudnya ya itu dulu ya kayak gini depannya sih. itu satu area loh itu, nongkrongnya di situ juga bisa. Iya betul. Oke, tak lanjut berarti ya Mas Adi ya. Tak lanjut ke Pak Cumplung ini di aja. mana? Masih Kak, Pak Cumplung masih Kak. Pak Cumplung ya. Oke. Coba dikasih tahu Pak Cumplung. Buat Oke, anak. sebentar. Coba langsung tak tujukan ke sini. Yap. Bentar. Oh Ini iya nggak bisa bisa. ini. Nah itu langsung situ benar-benar. Ya, kalian birunya nih ada. Nah, Itu dia. iya. Tenda biru, tenda biru. Nah, inilah yang dulu Ada. Itu nggak ada colokannya mah. Pos kamplingnya berubah fungsi kayaknya. Kayaknya di warung deh itu. Coba dideketin dan mungkin Pak Cumplung baru masak. Siapa? Tuh kan? Ya bukanya Pak Cemplung itu bukanya kalau sekitar jam 4 baru buka ya kayaknya ya. Sekarang tutup ini. Kalau siang pagi tutup. Bapaknya gini banget pokoknya. Ini. Kayaknya. Saya tak lanjut ya. Jadi tadi kalau kesimpulan yang kedua adalah aktivitasnya. Aktivitasnya ada makan, sekedar berkumpul sama teman-teman atau nongkrong. Yang terakhir wajib itu main game. Dan yang suka buat alasan itu adalah mengerjakan tugas. Itu aktivitasnya orang zaman dulu ketika nongkrong. Iya, banyak alasan itu. Lanjut, insight apa? Insight di luar kebutuhan fisik sebuah tempat nongkrong. Itu yang pertama murah. Tadi itu udah Mas Rupi juga garis bawahi ya, murah. Kemudian yang kedua itu biasanya kalau kita bicara ambient, teman-teman tuh cari yang sepi. Walaupun ujung-ujungnya nanti apa ya namanya ya, makin terkenal dia akan rame. Tapi biasanya kalau anak-anak teman-teman GTW ini kalau udah mulai rame kita cari yang lebih sepi ya. Ya kayak gitu. Lanjut, yang terakhir ini beberapa tempat yang tadi tak remark sebagai tempat nongkrong di zaman kita dengan anak-anak aktivitas seperti kita. Pertama ini yang paling trending dari Pak Cumplung, sudah ketahuan juga lokasi dan gambarnya. Ada Sangkuriang, ini sebetulnya tempat makan. Spesialnya di mie ya. Mie instannya dia, seingat saya, dia punya menu kari sama tambahan kari ya Mas Ruby ya. Jadi dia agak spesial itu. Apa saja spesialnya itu? Iya, Pak, dia ada demi spesial gitu. Jadi kental gitu. Kemudian yang tadi sempat tenar juga di kalangan kita-kita ini juga sebagian anak teman-teman kita juga ya, UGD ada di Concat, tadi juga tempat sudah kita temukan. Terus ada Gubuk ya, Gubuk teman main futsal dan kafe, tadi juga ada di ketemu tempatnya sama Mas Adi dari satu tempat yang lama sekali ketemunya. Karena rasa penasaran. Tapi gara-gara itu kita akhirnya menemukan semua lokasi karena kita bagusnya memang tunjukkan lokasinya di mana. Nah, sekarang gantian nih, hostnya yang mau nanya nih. Jadi tadi mau yang nanya sih. Sebelum kita close, tak kasih pertanyaan pilihan, nanti teman-teman boleh milih. Yang pertama kita bicara tempat nongkrong, teman-teman pilih colokan atau pilih wifi? Duluan Mas Ruby. Pilih colokan atau pilih wifi? Colokan. Ya. Colokan. Colokan ya, berarti fix. Oh, anak-anak jadul ini mau colokan. Soalnya kenapa? Laptop zaman dulu itu baterainya rusak semua, Bos. Jadi kalau nggak ada colokan sama aja, cuman bawa berat-beratin badan aja. Jadi mau nggak mau harus nyolok. Padahal HP-nya HP yang itu hitam putih. Iya. Oke, clear ya. Dan kedua, memang kebutuhan listrik lebih penting daripada kebutuhan jaringan internet pada zamannya ya. Karena kalau kita mau main game pun, laptop bisa jadikan router ya. Oke, clear. Yang kedua, pilih kasir cantik atau parkirnya gratis? Parkir gratis. Mas Ruby? Kalau dua-duanya. Oke. Nggak boleh. Jawaban Jokowi. Ini saya ikut-ikut Bapak Jokowi ini. Dua-duanya. Nggak bisa. Saya tahu maunya Mas Ruby itu kasir cantik dan gratis ya kan? Wah, ini. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Pilih salah satu. Kasir cantik atau parkirnya gratis.
Kasir cantik atau kasir cantik? Oke, clear. Berarti kelihatan lah ya mana yang nggak punya duit sama nggak punya malu. Oke, clear. Enggak, Dan terakhir, bisa nebeng kita. Kesananya nebeng aja. Nebeng motor bonceng, bos. Nggak ada gocek dulu, nggak ada gocek dulu. oke. Cerdas. Oke, terakhir sekali sebutkan nama tempat nongkrong paling memorable satu aja. Kalau saya udah pasti deh, Pak Cumplung itu paling asik itu. Di saat kita galau kan. Di saat kita galau atau di saat kosan Leon sudah nggak bisa dibuka, itu kan tujuan kita Pak Cumplung. Karena deket kan sama tempat Leon. Aku kok abstrak ya? Udah agak lupa. Mana ya paling Oke, memorable? silakan dijawab di episode berikutnya. Mumpung juga episode berikutnya Mas Adi sebagai hostnya ya kan. Anjir, saya ya hostnya ya. Langsung Baiklah. aja kita close. Buat teman-teman nanti yang suka gaya bicara kami, terus suka konten-konten kami yang nggak jelas ini, ya bisa di-subscribe atau bisa di-follow atau apapun itu. Atau dengerin doang juga nggak masalah. Kemudian sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Siap. Next, mungkin episode berikutnya kita review tempat nongkrongnya Cinta sama Rangga waktu di Jogja. Anjir. Menarik apa sih itu sebenarnya tempat nongkrong mereka?